Halo sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Bang Jai kali ini akan membahas tentang bagaimana cara melindungi, cara membantu anak yang menjadi pelaku bullying. Seperti kita ketahui bersama, ada anak jika melakukan perilaku bullying dan anak yang menjadi korban ini mungkin ada cedera sampai sakit atau bahkan meninggal. Tentu ketika menghukum juga kasihan, atau di penjara ya tentu akan sulit, ya kan? Walaupun itu juga melanggar hukum karena menghilangkan nyawa orang lain atau melakukan penganiayaan yang berakibat fatal. Oleh karena itu, jika memang dijumpai anak sudah ada cikal bakal atau bakat sering melakukan bullying, walaupun belum parah atau belum sampai mencederai, mungkin baru saja menghina, mengejek ya, atau mengucilkan, tentu harus ditangani dengan baik. Memberikan sanksi atau hukuman kepada anak pelaku bullying tentu tidak selamanya tepat. Yang paling penting adalah bagaimana melakukan pendampingan. Jadi yang membutuhkan pendampingan psikologis itu tidak hanya korbannya saja atau saksi, tetapi juga pelakunya. Nah, bagaimana tata cara memberikan pendampingan atau support kepada pelaku bullying? Nah, tentu akan Bang Jai bahas di sini. Maka itu jangan di-skip ya. Tonton sampai akhir. Kemudian jika suka berikan like serta komentarnya, serta subscribe yang belum subscribe. Bullying sudah tidak asing lagi di telinga sebagian besar masyarakat. Beberapa hal rupanya bisa membuat anak menjadi pelaku bullying atau remaja menjadi pelaku bullying. Banyak orang tua takut kalau anak-anaknya menjadi korban bullying atau perundungan di sekolah atau di lingkungan tempat tinggal. Namun, bagaimana kalau justru sebaliknya, anak Anda yang justru menjadi pelaku bully dan membuat teman-temannya tidak nyaman? Hal-hal apa saja yang membuat anak atau remaja menjadi pelaku bullying? Mungkin saja faktor keluarga, sekolah, teman, ekonomi, dan media sosial dapat memicu seorang anak menjadi pelaku bullying. Tentu penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan aman bagi anak sedini mungkin. Jangan sampai lingkungan terdekat seperti keluarga justru membuat anak menjadi perundung di kemudian hari atau pembuli. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa membuat seorang anak menjadi pelaku bullying? 1. Frustasi karena kegagalan akademis yang tidak tertangani, atau kegagalan di rumah, misalnya orang tua bercerai. Bisa jadi anak merasa gagal, tidak bisa membahagiakan atau membuat senang orang tuanya karena nilainya tidak lebih bagus dari teman-temannya yang lain, atau tidak mendapatkan ranking di sekolahnya. Dan orang tua menuntut untuk lebih dari apa yang dimampu anak. Nah, tentu rasa gagal ini akan menjadi hal yang membuat anak merasa tidak nyaman. Apalagi ketika kedua orang tuanya berpisah atau bercerai. 2. Pelaku bullying sebelumnya juga menjadi korban bully. Korban bully yang berkepanjangan sehingga berperilaku agresif adalah satu-satunya cara untuk melindungi diri. Mungkin saja pelaku bully dulu-dulunya adalah korban bully. Karena tidak berdaya, akhirnya menjadi agresif dan menjadi pelaku bully juga
untuk apa? Untuk melindungi dirinya. 3. Tidak ada teladan di rumah, sehingga tidak belajar mana perilaku yang benar dan salah. Tentu ini peran orang tuanya sangat bagus bagaimana membentuk karakter, mana perilaku yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. 4. Mengalami kekerasan fisik di rumah sehingga melampiaskan kemarahannya di luar rumah. Bisa jadi anak melakukan bully karena di rumah seringkali mendapatkan ejekan, hinaan, cercaan, intimidasi, bahkan kekerasan fisik, baik oleh kakaknya, orang tuanya, atau saudaranya. Sehingga ketidakberdayaannya dia untuk melawan dilampiaskan di sekolah dengan anak lain yang tentu lebih lemah dari dia. 5. Ditelantarkan di rumah, kurang perhatian dan bahkan tidak diinginkan kehadirannya. Kesendirian, kesepian, tidak diakui, mungkin akan menimbulkan perasaan kurang perhatian atau tidak dipedulikan. Nah, tentu anak akan berusaha mencari perhatian lebih dari lingkungannya. Salah satu untuk mencari perhatian itu adalah melakukan bully. 6. Pengaruh negatif dari lingkungan. Mungkin saja anak meniru apa yang ia pelajari di sekitarnya. Bisa jadi anak sering menyaksikan tindakan bullying dan itu dibiarkan saja oleh guru, orang tua, atau orang yang melihatnya, sehingga perilaku itu dianggap benar dan akhirnya mencoba. Nah, ketiga keenam itu beberapa diantaranya dialami oleh anak, ya tentu resiko untuk berperilaku bully sangat tinggi. Karena itu tentu kita tidak ingin anak kita menjadi pelaku bully. Nah, apa yang bisa dilakukan? 1. Mengajarkan anak sopan santun, empati, dan kasih sayang sejak dini. Tentu ketiga hal ini adalah pelajaran mutlak yang harus dilatih setiap orang tua kepada anaknya di rumah. Anak yang tahu adab dan memiliki empati, kecil kemungkinan akan menjadi pelaku perundungan atau bullying. Tentu mengajarkan sopan santun, empati, dan kasih sayang sejak dini tidak hanya berupa kata-kata, tapi juga harus ditunjukkan. Ketika orang tuanya tidak melakukan tindakan atau perilaku yang ke arah bullying, tentu anak juga tidak akan melakukan hal yang sama. 2. Meningkatkan bonding antar anggota keluarga. Bonding yang erat akan membuat anak lebih berani dan nyaman untuk terbuka kepada orang tua atau saudara yang lebih besar. Hal ini akan memudahkan orang tua untuk mengetahui kejadian yang menimpanya di sekolah. Tentu cara kedua ini bisa melindungi anak dari perilaku bullying. Bisa jadi anak di sekolah menjadi korban bullying. Nah, kalau ini dibiarkan terus dan orang tua tidak mencoba untuk menanyakan, untuk memberi kesempatan untuk bercerita apa yang sebenarnya terjadi di rumah, maka bisa jadi anak akan menjadi pelaku. Nah, seandainya orang tua memberi kesempatan untuk menjalin komunikasi yang erat dengan anak, memberi kesempatan untuk bercerita, maka anak akan mencoba untuk menceritakan ketidaknyamanannya dia, sehingga pada akhirnya mendapatkan solusi yang baik untuk melawan bullying itu, sehingga tidak menjadi korban berikutnya yang pada akhirnya menjadi pelaku. 3. Tidak membiarkan pelaku bullying lepas tanpa tindakan apapun. Setiap tindakan bullying atau perundungan harus diberi tindakan, baik itu peringatan lisan, konsultasi, maupun tindakan lain yang lebih tegas secara hukum. Tentunya dipertimbangkan menurut tingkat perundungan yang dilakukan atau bully yang dilakukan. Tentu ketika pelaku bullying apalagi sudah menjurus ke arah kekerasan fisik dan menimbulkan efek cedera, ya tentu harus dilaporkan
ke guru atau guru BP. Supaya apa? Dilakukan tindakan, kalau perlu dilaporkan kepada orang tuanya supaya ikut mendampingi anak, supaya bisa merubah perilakunya, supaya bisa mengajarkan anak sopan santun, empati, dan kasih sayang, atau bisa menyampaikan ketidaknyamanannya dia sehingga tidak sampai melampiaskan ke anak yang lain. Nah, ketika pelaku bullying ini dilakukan tindakan pendampingan psikologis, ya tentu lama-kelamaan pelaku bullying ini akan mengurangi perilakunya dan akan memahami bahwa selama ini yang dilakukan itu salah dan tidak benar. Oleh karena itu, tentu guru, pihak sekolah, keluarga, orang tua sangat penting untuk mendampingi anak, tidak hanya korban bullying tapi juga pelaku bullying, supaya kejadian-kejadian bully atau perundungan tidak terjadi lagi. Itu kira-kira, semoga manfaat.